Akhirnya kita sampai di villa pantai. Kayaknya kita sampai duluan deh. Alexa bilang dia udah deket. Virgo juga udah OTW sama Leo. Mama, emang beneran aku bakal punya teman baru nanti? Iya dong, kamu harus akrab ya sama mereka nanti. Gak boleh berantem. Siap Mama. Alice gak boleh nangis dan rebutan mainan sama mereka ya. Iya Pak, aku janji gak bakal nangis dan jadi anak baik. Kalau kamu rewel, tak panggilin Mas Penyok loh buat jemput kamu. Gak mau Pak, Mas Penyok mukanya serem. Itu kayaknya Alexa dan Alessio deh. Kamu bener sayang, mereka datang sama anak cowoknya. Yo, maaf ya telat. Kalian udah lama sampainya. Tadi kami mampir ke pom bensin bentar. Marvin kebelet pipis soalnya. Enggak kok, kami juga baru sampai. Kira-kira 10 menit yang lalu. Marvin, ayo salam ke Om Rev dan Tante Alica. Selamat siang Om Rev. Selamat siang Tante Alica. Namaku Marvin. Wah, Marvin ganteng banget. Wajahnya gabungan Alexa dan Alessio ya. Hah, dia lebih mirip Alessio daripada aku. Biasalah, aku cuma dapat hikmahnya. Anakku juga 100% mirip Alica, wajah dan kelakuannya. Aku cuma dapat hikmahnya doang. Alice, yuk salam ke Tante Alexa dan Om Alessio. Halo Tante Alexa, halo Om Alessio. Aku Alice, anaknya Mama Alica dan Papa Rev. Wah, Alice imut banget. Bener-bener mirip mamanya pas kecil. Marvin, kamu harus akrab sama Alice ya. Iya, Papa. Hai Alice, kenalin, aku Marvin. Aku hobi main game. Aku Alice, hobi main boneka dan masak-masakan. Mulai sekarang, kita jadi teman akrab ya. Oke deh. Seneng banget lihat anak kita akrab gini. Siapa tahu nanti kita bisa jadi besan ke depannya. Sayang, mereka masih anak-anak loh. Ya kan aku cuma bayangin masa depan aja. Alicia bener, gak ada yang tahu masa depan. Siapa tahu mereka emang berjodoh nanti. Dasar ibu-ibu, anak masih pihi, udah mikirin jodohnya aja. Alice inget ya pesan mama. Jodoh itu bukan dicari, tapi dijebak. Siap Mama, aku bakal ingat semua ajaran Mama. Anak pintar. Masih kecil udah diajarin sesat aja. Aku kasihan sama cowoknya di masa depan. Marvin, main rumah-rumahan yuk. Ayo, tapi aku lagi main Roblox, manjat gunung. Ya udah, kita main rumah-rumahannya di Roblox aja. Kita main RP. Boleh deh. Aku jadi apa? Marvin jadi suami aku di Roblox. Nanti aku panggil Marvin ayah. Wah, kayaknya seru. Terus, aku panggil kamu apa? Panggil Bunda aja, biar cocok. Nanti kita beli rumah dan mobil yang bagus di Roblox. Oke, Bunda. Ayah bakal beliin mobil dan rumah yang bagus buat Bunda. Asyik, Bunda mau mobil Ferrari dan rumah tingkat 3 ya ayah? Iya, Bunda. Nanti ayah minta uang ke papa buat top up Robux yang banyak. Alessio, emang game Roblox sekarang ada rumah-rumahannya ya? Gue juga nggak tahu. Dulu sih, gue mainnya cuma loncat-loncat doang sama manjat tower. Gue takut Alice sama Marvin salah pergaulan nantinya. Lu nggak denger beritanya? Denger sih, padahal itu game anak-anak, tapi disalahgunain sama orang-orang mesum. Pokoknya, kita harus selalu mantau anak-anak kita dalam game. Lu bener. Alexa, kayaknya kita bakal jadi besan deh di masa depan. Kalau bener sih, aku nggak keberatan sama sekali, Alicia. Dasar ibu-ibu. Darlin, kamu lihat Evan nggak? Dia belum balik dari tadi sore. Mungkin dia kabur dari sini karena takut dituduh iblis lagi. Dia mungkin kasar. Tapi Evan bukan pengecut. Tunggu, kayak ada orang di sana. Bukannya itu Evan ya? Tapi kenapa gerakannya cepet banget? Ayo panggil yang lain dan kejar dia. Evan, kalau kamu dengar suaraku, jawab aku. Lihat, ada jejak darah di lantai. Apa itu darah Evan? Aku udah bilang dari awal kan,
kalau Evan itu iblis. Kalau dia iblis, ngapain dia ninggalin jejak darah buat kita? Guys, aku lihat sesuatu di bawah tanah. Seseorang pakai wajah Rev. Apa maksud kamu? Dari tadi aku di sini sama yang lain. Aku lihat Rev berdiri di ujung lorong bawah tanah dengan mata merah. Tapi dia bukan Rev. Kamu yakin gak lagi halu kan, Evan? Aku sadar dan aku tahu banget apa yang aku lihat, Ruby. Bahkan iblis sekarang bisa menyerupai kita. Ini makin berbahaya. Evan, kayaknya kamu luka. Sini, biar aku obati luka kamu. Thanks, Darlene. Lebih baik kita keluar dari ruangan ini dan pergi ke tempat yang lebih aman. Gak ada tempat aman di villa ini. Kita semua diawasi oleh iblis. By the way, Alicia mana ya? Akhir-akhir ini dia sering menghilang. Mencurigakan. Alicia lagi sakit, jadi dia istirahat di kamarnya. Sakit atau diam-diam mengawasi kita semua? Cukup, Ruby. Kamu selalu nuduh tanpa bukti. Siapa tahu kamu adalah iblis yang sebenarnya. Aku bukan iblis. Cukup, jangan berantem lagi. Aku pusing dengarnya. Oke, mending sekarang kita kembali ke ruang tamu. Ada yang mau aku bahas sama kalian. Kamu tetap bisa fokus kuliah sambil menyanyi. Kamu harus yakinin orang tuamu. Sebenarnya, mamaku support aku nyanyi. Tapi papaku yang larang. Ya udah, kamu yakinin papa kamu. Kalau perlu, aku bantu kamu yakinin. Nggak perlu, Alicia. Aku bakal lakuin sendiri. Kalian tunggu kabar dari aku ya besok. Francisca, semangat ya. Kamu pasti bisa yakinin mereka. Aku pulang. Kamu udah pulang. Gimana kuliahnya? Lancar? Kamu harus serius kuliahnya, supaya jadi dokter hebat seperti kakak-kakakmu. Pa, Ma, ada yang mau ngomongin? Serius? Kamu mau ngomong apa, nak? Kalau soal nyanyi dan main musik, Papa nggak bakal izinin. Kenapa, Pa? Papa tahu kan, aku dari kecil suka nyanyi dan main piano. Karena penyanyi itu nggak punya masa depan. Mau jadi apa kamu? Hah? Tapi banyak kok penyanyi yang sukses dan terkenal. Emang banyak, tapi nggak bisa dibanggain kayak PNS atau dokter. Nah, kita udah sepakat nggak bahas itu lagi kan? Jangan lawan papamu. Kalian berdua jahat. Orang tua diktator. Mentingin diri sendiri tanpa mikirin perasaan aku. Francisca. Udah, biarin aja anak keras kepala itu. Pa, apa salahnya ngizinin dia nyanyi? Papa sendiri kan yang beliin dia piano dulu. Mama lupa apa yang menimpa sepupunya Francisca. Dunia hiburan itu kejam, Ma. Aku tahu. Dia jadi salah pergaulan, hamil di luar nikah, dan gak tahu siapa bapaknya. Dan endingnya, dia memilih mengakhiri hidupnya karena tidak tahan hujatan. Aku ngerti. Papa bukan yang ngelarang Francisca nyanyi, tapi Papa khawatir sama dia. Francisca adalah anak perempuan satu-satunya di sini. Aku nggak mau dia kenapa-napa. Hah? Jadi itu alasannya, Pa? Kenapa Papa nggak jujur sama aku? Francisca, Papa... Papamu cuma khawatir sama keselamatanmu, nak. Please kasih aku kesempatan, Pa. Satu kali aja. Aku janji nggak bakal ganggu studiku. Tapi gimana kalau kamu salah pergaulan tanpa sepengetahuan Papa? Kalau aku ngerasa pergaulanku mulai salah, aku bakal berhenti. Baiklah, Papa kasih kamu satu kesempatan buat mengejar mimpimu. Hah? Makasih banyak, Pa. Aku nggak bakal sia-siain kesempatan ini. Syukurlah, nak. Kamu harus bisa jaga diri kamu baik-baik ya. Iya, Mah. Aku janji bakal jaga diri dengan baik. Ingat, dunia hiburan itu kejam. Jangan terlalu percaya sama orang lain. Siap, Pa. Akhirnya, aku punya kesempatan mengejar impianku sebagai seorang penyanyi. Sayang, aku... Sayang, kamu yakin kalau nggak ada yang kamu sembunyiin dari aku? Kamu serius nanya kayak gitu ke aku? Kamu kelihatan agak beda. Kayak nyembunyiin sesuatu gitu. Aku takut, sayang. Aku nggak bisa ngilangin bayangan tentang Evan dan kematiannya.
Aku pengen banget percaya sama kamu, sayang. Tapi semua bukti mengarah ke kamu. Terus kalau semua bukti mengarah ke aku, udah pasti aku pembunuhnya, hah? Aku juga nggak yakin, sayang. Tapi aku berharap bukan kamu pelakunya. Cukup. Kalau kamu aja ngeraguin aku, siapa lagi yang bakal percaya sama aku? Sayang, tunggu. Aku nggak maksud raguin kamu. Aku cuma bingung. Akhirnya lu mati juga, Evan. Itu karma. Karena lu sering ganggu gue. Kamu kelihatan seneng banget, Leo. Orang bakal ngira kalau kamu yang bunuh Evan. Aku nggak perlu turun tangan langsung. Seseorang udah mewakili aku duluan. Oh ya? Apa kamu tahu siapa yang bunuh Evan? Siapa lagi kalau bukan Rev? Semua tuduhan dan bukti mengarah ke dia. Hah? Aku kira kamu beneran jenius. Ternyata kamu sangat impulsif, Leo. Jadi menurut kamu aku salah orang? Atau jangan-jangan kamulah pembunuh Evan yang sebenarnya? Hah? Aku? Walaupun aku dendam sama dia masih sahabatku dari kecil. Gak ada yang menjamin kan, sahabat bisa aja berubah jadi musuh, Virgo. Tapi dari semua orang, kamu yang paling mencurigakan, Leo. Aku emang benci sama Evan, tapi aku nggak akan pernah mengotori tanganku. Evan, kenapa kamu ninggalin aku? Aku masih sayang sama kamu. Tunggu, ini kan nomor lamanya Evan. Jangan-jangan dia masih hidup.